cawapres sepenuhnya ditetapkan oleh Anies Baswedan. Saya duga mekanismenya nanti setelah pimpinan partai 1, 2, atau 3 calon diserahkan kepada Anies, itu akan menjadi keputusan final 3 partai ini. Partai Demokrat memang di dalam posisinya sebagai salah satu koalisi perubahan itu memiliki aset yang luar biasa. Sosok AHY yang dalam survei Kompas itu juga memiliki elektabilitas yang 4 besar lah untuk capres, kemudian untuk cawapres juga masuk di dalam 4 besar. Partai Demokrat konsisten ya di koalisi perubahan. Karena Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS ini kan owner, pendiri dari koalisi perubahan ini. Jadi ini adalah bentuk sayang kita kepada koalisi ini, termasuk kepada Mas Anies, begitulah dia. Untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kembali keadaan saat ini. Apapun faktanya, hari ini kan survei Mas Anies itu kan di posisi 3. Kita kan harus ya mengambil jalan ilmiah ini. Ketemu beberapa nama yang antara lain sudah disebut-sebut, baru sekarang sedang dicari waktu yang pas, karena ini pasti pertemuannya akan berlangsung lama, sedang dicari waktu yang pas agar ketiga ketua umum ini bersama para stafnya bisa bertemu dalam rentang waktu yang lama sekaligus. Jadi kita sedang membicarakan itu, sedang membicarakan teknis pertemuan tentang bagaimana bisa pembahasan ini akan mengerucut untuk kemudian diserahkan kepada Anies. Untuk itu kami melihat ya, atas desakan juga dari rakyat, dari konstituen yang kami temui, mereka selalu mempertanyakan nih kapan ini pasangan capres dan cawapresnya kedua. Yang ketiga adalah sekarang ini bulan Juni, ya bulan Juni. Kalau sampai dengan Juli baru kita deklarasi, kita kehilangan waktu, kita kehilangan momen yang cukup berarti, ya kan, untuk mensosialisasikan pasangan yang kita usung ini. Jadi dengan lebih cepat kemudian calon presiden dan wakil presidennya diketahui publik begitu, ya maka konsolidasi seluruh partai, 3 partai ini kan plus relawan, gerakan rakyat, masyarakat itu kan bisa langsung itu dikonsolidasikan dalam satu nafas yang sama. Kalau saat ini kan kerjanya masih sendiri-sendiri nih. Itu. Jadi faktanya memang per saat ini posisi elektabilitas Mas Anies ini kan nomor 3. Jadi ini adalah bentuk sayang kami begitu, karena kami bagian dari pendiri koalisi ini. Plus ingin saya tambahkan juga begitu, Tisa. Selama ini kan selalu ada kalimat-kalimat dari teman-teman kami juga, termasuk teman-teman saya. Di DKI kemarin Mas Anies ini kan peringkatnya nomor 3 begitulah. Ujungnya kemudian bisa menang kok. Sebagai kejutan, di samping figurnya sendiri bisa jadi figur yang selama ini juga samar-samar tidak begitu terpublikasi di media. Jadi saya ulangi lagi ada 2 alternatif pertemuan. Yang pertama, pimpinan partai berkumpul, dapat beberapa nama yang tersaring diserahkan kepada Pak Anies yang menentukan, atau dalam pertemuan itu Pak Aniesnya datang sekalian. Setelah itu lalu diputuskan. Nah, untuk itu ya kita perlu memberikan informasi bahwa Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dikabarkan akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kabar ini tentu saja mempengaruhi pengumuman cawapresnya untuk Pilpres 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, pengumuman akan dilakukan sebelum berangkat jika Anies naik haji. Hal itu agar ketika di Tanah Suci bisa dipanjatkan doa kemenangan.
Kalau saja Pak Anies Baswedan tahun ini menjalankan ibadah haji, maka pengumuman capres-cawapres tepat dilakukan sebelum keberangkatan, kata Andi. Sebelumnya, Anies Baswedan memang dikabarkan akan menunaikan ibadah haji pada 22 Juni 2023. Bahkan waktu keberangkatan disebut bersamaan dengan waktu keberangkatan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Walau tidak terkait politik, pertemuan itu disambut positif masyarakat dalam rangka menebarkan kesejukan. Apalagi pekan lalu pertemuan elit dari dua partai besar sudah terjadi saat Puan Maharani bertemu AHY. Deputi Analisa Data dan Informasi Partai Demokrat, Syahrial Nasution menyatakan, nama cawapres sudah dikantongi Anies. Ia menyebut sudah ada satu nama yang akan dipertimbangkan Anies ketika berada di Tanah Suci. Nama pasangan bakal capres dan cawapres yang akan diusung KPP tentu akan dibawa Mas Anies menghadap Yang Maha Kuasa ke Tanah Suci, ujar Syahrial. Partai Demokrat sendiri masih terus melaksanakan konsolidasi pemenangan, baik untuk pemilihan legislatif maupun untuk pemilihan presiden. Terbaru, konsolidasi dilaksanakan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi menjelaskan, sampai saat ini PKS masih yakin dengan komitmen yang dibuat oleh Partai Demokrat dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Komunikasi antara anggota koalisi juga berjalan dengan lancar. Kita masih yakin dengan komitmen yang dibuat oleh Demokrat. Kita masih memegang semangat kebersamaan di koalisi perubahan untuk persatuan. Dan sampai saat ini komunikasi seluruh anggota koalisi berjalan dengan lancar, ujar Abu. Apalagi, Abu menekankan, pertemuan antara Puan Maharani dan AHY telah dikomunikasikan sebelumnya oleh Partai Demokrat kepada anggota koalisi. PKS menerima pertemuan tersebut dengan sikap yang biasa-biasa saja. Selain itu, perbedaan dalam pengusungan calon presiden bukan berarti harus menutup komunikasi. Komunikasi antara para pimpinan partai politik sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah bangsa. Apalagi sampai seolah bermusuhan satu sama lain. Ia mengajak masyarakat memahami kalau perbedaan pengusungan capres bukan berarti harus menutup komunikasi, karena komunikasi sesama pimpinan partai politik diperlukan untuk menjaga harmoni di tengah bangsa.